Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang menjelaskan tafsirnya Siratal Mustaqim ya. Wa tibyanuhu, dan adapun penjelasannya, ayyuqala, dikatakan inna siratal mustaqimah, sesungguhnya adapun siratal mustaqim, yuradu bihi, dikehendaki bihi dengan siratal mustaqim, huna di sini, at-tariqul wasatuh, adalah jalan tengah, jalan tengah. Nah ini at-tariqul wasatuh, jalan tengah. Jadi siratal mustaqim itu tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri ya, tengah. At-tariqul wasatuh. Nah, Islam juga disebut umatnya ummatan wasaton, umat tengah gitu ya. Jadi orang Islam tidak terlalu simbolis seperti Yahudi ya, juga tidak terlalu mendewakan figur sampai mentuhankan seperti Nasrani gitu. Nah, pikiran orang Islam harus tengah. Tengah itu pikiran moderat ya, tidak ekstrim, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri gitu. Nah, jalan tengah itulah jalan siratal mustaqim. Wa huwa, dan adapun jalan tengah, at-tariqul wasat fi ulumil akhlaq, dalam ilmu akhlak dikenal dengan al-iffah. Al-iffah, al-iffah, iffah itu menjaga diri. Al-iffah, menjaga diri. Allati, yang adapun hiya iffah, wasatun, ialah tengah-tengah. Wasatun ialah tengah-tengah, bainal wuqu'i fi syahawati, antara jatuh dalam memenuhi keperluan syahwat, wal fiski, dan kefasikan, wal fujuri, dan kezaliman, wa bainal judi, dan antara kedermawanan, wal bukhli, dan pelit, wal imsaki, sama, menahan, tidak mau memberi,
wasyuhi dan sama dengan pelit. Syuhi itu pelit juga. Apa bahasa lainnya pelit? Selain pelit apa? Hah? Kikir. Nah, itu. Dalam ilmu akhlak ada yang buat iffah. Iffah itu juga tengah-tengah. Ya, gini. Manusia itu oleh Allah Ta'ala ya diberi syahwat, ya, syahwat, ya. Keinginan kepada apa? Satu, kepada makanan, gitu ya. Ingin makan makanan yang enak. Nah, ingin syahwat kepada apa? Punya rumah. Ya. Kalau keinginan orang itu kalau dituruti, rumah itu mau bikin sak besar-besarnya, sak hebat-hebatnya, sak mewah-mewahnya. Nah, juga punya syahwat kepada lain jenis. Nah, itu ya. Nah, itu boleh semuanya itu dipenuhi, tapi tengah-tengah. Nah, gitu loh ya. Tengah-tengah. Kamu makan tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi jangan terus makan terus, gitu loh ya. Karena itu kebablasan namanya. Tengah-tengah. Kapan makan, Dut? Kalau lapar. Kecuali bulan puasa, ya. Puasa pun ya itu juga tidak boleh seterusnya, hanya dari pagi sampai sore. Maka dalam Islam nggak boleh puasa ngebleng dari pagi ke pagi lagi. Kenapa? Itu sudah melampaui batas. Islam itu tengah-tengah. Gitu loh, ya. Paham? Islam, ya. Shiratal mustaqim kamu, ya. Kamu makan terus itu ya juga tidak boleh kebablasan. Tapi terus kamu nggak mau makan juga ya nggak boleh dalam Islam. Nggak mau makan saya. Kenapa? Biar jadi orang yang baik. Ya tidak, makan kamu. Puasa pun dibatasi hanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Mau kamu semangatnya puasa, saya kurang kalau puasa seperti ini, kurang hebat. Saya mau buka jam 12 malam, nggak boleh. Paham? Maka kalau sudah manjing maghrib, segera berbuka. Gak usah kok sok apa api-apian, aku ben jadi wong api, gak usah. Yang bagus itu ya maghrib itu berbuka. Ngerti? Itulah Islam, jalan tengah. Jadi syahwat itu antara dipenuhi, ya, tapi ya tidak diumbar, ya, bukan makan terus bukan kok terus kamu bikin rumah besar-besarnya, semua uangnya, semua kekayaan bikin rumah, ya enggak. Kamu karena punya kewajiban yang lain. Nah, kalau punya uang ya bikin masjid. Ya, kalau ada pembangunan masjid, kamu bikin masjid yang bagus. Nah, itu loh. Di tempat lain yang bagus. Bisa untuk perjuangan uangnya, bisa untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Bukan kok terus bintek ke, wah pokoknya rumah seperti itu juga gak boleh. Gitu loh ya. Gitu. Nah, manusia itu juga punya syahwat, ya, laki-laki syahwat kepada perempuan, perempuan pada laki-laki. Tapi bukan kok terus diumbar kayak ayam kamu. Setiap ketemu orang gendut diambung, ketemu orang di jalan dipeluk. Nah, tidak seperti itu. Harus bisa menjaga diri. Namanya bukan orang. Itu ya. Tapi juga bukan terus saya biar menjadi orang dekat kepada Allah Ta'ala, pokoknya saya tidak mau kawin sampai mati. Tidak begitu juga. Islam memerintahkan orang menikah. Paham? Tidak boleh. Kamu itu hanya sekarang belum diperbolehkan karena belum umurnya. Besok kamu kalau sudah pinter, gitu ya, sudah pinter, sudah bagus, sudah waktunya, umur 25 tahun, 30 tahun, malah kamu diperintahkan untuk menikah. Elang apa ini? Nah, sekarang mulai kelas 3 SMP elang kok mau menikah. Nah, itu ya. Nah, apa? Itulah Islam. Paham ya? Paham nggak? Nah, juga antara antara pelit dan dermawan, tengah-tengah. Ya. Orang nggak boleh terus pelit, mau beri sama orang. Tapi juga Islam tidak menganjurkan orang menghabiskan hartanya untuk disedekahkan semua, enggak. Tidak boleh seperti itu. Wah, sampai kamu nggak punya apa-apa gara-gara disedekahkan, tidak.
tengah-tengah antara keberanian dan takut. Itu iffah namanya. Bukan kok kamu saking beraninya setiap ketemu orang diajak gelut, ya tidak seperti itu. Pokoknya tiap hari cari gara-gara, nah, tidak. Tapi juga kalau diganggu orang juga tidak takut. Nah gitu loh ya. Kalau hartamu kok diambil orang tidak takut, ya. Kalau agamamu diganggu orang kamu juga tidak takut. Wah ini kalau sudah ganggu agama, nah gitu. Jadi tengah-tengah itu loh. Itu apa? Iffah. Nah, siratal mustaqim itu apa? Jalan tengah. Wasyaja'atu dan adapun keberanian. Wasyaja'atu dan keberanian. Wahia adapun keberanian, wasatun ialah tengah-tengah, bainat tahawuri antara sembrono wattaisi dan gegabah, wadzulmi dan zalim, wa bainal jubni dan antara takut, wal khauf sama takut, wal hazani dan sedih, wal jazai susah, wa amsalihah dan jaza bisa susah, bisa itu apa? Gampang apa itu loh? Sedikit-sedikit takut itu loh, jaza itu apa? Kagetan jaza itu. Seperti itu ya. Nah, takut orang berani itu berada di antara keduanya. Ya. Nah, artinya orang berani itu ada waktunya. Waktunya berani, waktunya takut dia takut. Itulah orang berani. Bukan kok kamu yang disebut orang berani itu setiap ketemu orang tuh diantemi. Itu bukan orang berani, orang sembrono namanya. Ya, orang sembrono. Jadi kalau naik motor ketemu orang diserempet. Loh kok diserempet? Iya ben tahu rasa. Nah ini bukan orang berani, ini orang sembrono namanya ya. Terus apa, tahu apa, tahu ada orang tidur, nah, terus kamu motor knalpotnya diblong-blong, greng namanya. Nah ini bukan pemberani ini namanya. Ini orang dolim kepada orang lain. Nah cuma nggak boleh takut kalau agama diganggu, hartamu kok diambil orang. Nah itu ya, hak-hakmu dilanggar orang, nggak boleh takut, paham? Nggak boleh takut. Nah, jadi tengah-tengah harus berani gitu ya. Ngerti ya? Itu tengah-tengah. Wal hikmatu dan adapun hikmah, wahya dan adapun dia hikmah, al wasatu ialah tengah-tengah, bainal jahli antara kebodohan, wal ghabawati dan ketololan. Allah tengah-tengah bainal jahli antara kebodohan, wal ghabawah dan ketololan, wal baladah. Baladah ini dungu, gendeng. Ya. Wa bainal makri dan antara tipu daya. Nah, tipu daya itu orang melakukan tipu daya itu kan karena saking pinternya.
otaknya kelebihan keturahan, maka akhirnya dia senang menipu orang, wal khidai, ya, sama tipu daya. Nah, orang melakukan tipu daya itu orang pintar, ya, itu terlalu pintar, ya. Wabainal makri, dan antara tipu daya wal khidai dan menipu, ngerti kamu taunya? Jalan sama temannya, nah, oleh Yusron, temannya di belakang, di sini Yusron. Ini orang kepintaran ini. Temannya di di belakang, temannya belakang, Yusron ke sampingnya. Ini teman siapa? Ini orang pintar, tahu caranya ngerjain temannya, sedikit-sedikit ngerjain orang, sedikit-sedikit nipu orang. Nah, ini namanya orang kepintaran. Nah, itu. Nah, seperti kalau sekarang buzzer itu orang pintar. Buzzer di medsos. Oh, itu. Bikin tipu daya segala macam, bikin tulisan untuk mengelabui orang. Gitu ya. Sebab orang ini terkelabui. Gitu. Sekarang ini BBM itu bensin itu mestinya turun mestinya. Di sini di Indonesia agak diturunkan. Di semua luar negeri turun sampai 60%. Jadi misalnya dulu harganya 10.000, di luar negeri sekarang tinggal 4.000 karena turun 60% semua BBM. Sekarang ini. Nah, di Indonesia tidak diturunkan. Bikin isu lain yang kira-kira orang nggak pernah mendengar kalau BBM itu mestinya turun. Maka isu lain diangkat terus. Isu corona, isu orang yang melanggar protokol yang karena sholat jamaah dan semua macam-macam yang diangkat terus, sehingga masyarakat tidak tahu kabar kalau sekarang itu harganya minyak turun. Nah, ini kepintaran, ya. Ini pemerintah terlalu pintar, bukan bodoh, ini pintar pol, gitu ya. Nah, gitu, pintar pol. Semua dunia sekarang bensin solar itu turun, sudah 2 bulan, ya, 2 bulan ini turun karena harga minyak anjlok. Nah, di Indonesia tetap dan rakyat dibikin tidak tahu karena dibelokkan kepada isu lain. Nah, rakyat dibikin bertengkar terus tentang sesuatu yang lain, sehingga akhirnya rakyat gak menuntut itu. Pak, kenapa BBM gak diturunkan? Gak ada yang bicara begitu sekarang, gitu nih, gak ada. Ini apa namanya? Makar, tipu daya, khida. Nah, kalau hida itu gini, lempar batu sembunyi tangan. Itu kan orang pintar itu, ya. Lempar batu sembunyi tangan. Itu orang pintar. Wal ikhtial itu sama, rekayasa. Nah, suka melakukan rekayasa. Jadi supaya ada sesuatu, ya, dibikinlah gara-gara. Nah, setelah terjadi gara-gara, nanti orang lain yang disalahkan. Nah, itulah ya. Dibikinlah bagaimana suatu masyarakat itu resah. Setelah resah masyarakat ngamuk. Setelah masyarakat ngamuk, wah ini kan. Nah, itulah ya. Itu rekayasa namanya. Umat Islam, ya, dibikin bagaimana merasa didolimi. Nah, karena merasa didolimi, umat Islam nggak kuat, sebagian nggak kuat, akhirnya ngamuk, ngebom dan lain-lain. Setelah itu, nah ya kan betul kan, orang Islam juga ngebom kan. Nah, inilah ikhtiar namanya. Ini kerjaannya siapa? Orang pinter pol, paham? Pinternya pol, ya apa enggak? Jadi umat Islam didolimi, disakiti, sehingga set. Akhirnya umat Islam nggak terima, muncul anak muda nggak terima. Karena nggak terima, muncul anak muda yang akhirnya keras. Nah, setelah keras, betul kan? Islam agama yang keras. Nah, gitu loh. Paham kamu? Paham nggak? Padahal yang membuat seperti itu siapa? Hah? Ya, yang akhirnya memvonis Islam keras itu. Yang membuat gara-gara aslinya. Itu namanya ikhtiar,
rekayasa. Wattaisuh dan gegabah fil aro dalam pendapat. Nah itu. Nah hikmah itu antara keduanya, ya. Tidak kamu kepintaran tapi tidak bodoh, gitu loh. Karena kalau kepintaran akhirnya apa? Makar, ngapusi, mereka ya. Itu semua pekerjaannya orang-orang pintar. Orang pintar itu kalau pintar gak diturunkan, yang ngapusi orang itu. Jadi orang ngapusi itu rata-rata karena pasti tukang ngapus lebih pintar daripada yang diapusi. Lo kan gitu. Wah ini saya kalau ngapusi anu mesti bisa, ini diapusi tenan. Nah gitu loh ya. Gitu. Nah hikmah itu tengah-tengah. Wal adluh dan adapun keadilan, wa huwa adapun adil al musawatu baina hadhil umur. Ialah al musawatu, melakukan musawat, keseimbangan antara perkara-perkara tadi, antara perkara yang bertentangan tadi itu loh. Adil ambil keseimbangannya, ya. Adil adalah keseimbangan. Nah, jadi siratal mustaqim adalah jalan tengah. Gitu. Wa qad farra'al ulama dan sungguh mencabangkan siapa para ulama. Gendut, bangun dut. Wa qad farra'al ulama dan sungguh mencabangkan al ulama siapa para ulama. Coba Din, ngidut sambil dijewer Din biar enggak ngantuk. Wa qad farra'al ulama dan sungguh mencabangkan siapa para ulama ala hadhil arba'i atas 4 ini. Iffah, saja'ah, hikmah dan adil. Catat itu, ada iffah. Iffah itu menjaga diri, saja'ah keberanian, 3 hikmah, 4 keadilan. Ini akhlakul karimah loh, 4 ini. Waqad farra'al ulama dan sungguh mencabangkan siapa ulama ala hadil arba'i atas ini 4. Iffah, saja'ah, hikmah dan adil, furu'an kepada beberapa cabang, satta yang banyak. Furu'an satta kepada cabang-cabang satta yang banyak. Tarbu alal mi'ah, yang melebihi 100. Tarbu yang lebih alal mi'ah atas 100. Wa kulluha dan adapun semuanya yang lebih 100 tadi dakhilatun ialah masuk fi siratil mustaqim, di siratil mustaqim. Wa huwa dan adapun siratul mustaqim adalah al wasatu, adalah tengah-tengah. Wa huwa adapun siratul mustaqim al wasatu ialah tengah-tengah. Ya, maka ingat prinsip kamu dalam hidup berpikirnya harus tengah-tengah, ya. Harus tengah-tengah, enggak boleh ekstrim. Karena kalau umat Islam ekstrim mudah diadu domba, ya, mudah diadu domba. Tapi kalau tengah-tengah enggak. Kamu tahu sekarang kenapa bangsa Indonesia ini enggak bisa bersatu umat Islam? Karena masing-masing dibikin ekstrim. Yang satu dibikin ekstrim ke kiri, yang satu dibikin ekstrim ke kanan. Umat Islam pikirnya sudah tidak tengah. Kalau tengah, umat Islam itu bisa merangkul yang kanan, bisa merangkul yang kiri. Tapi karena umat Islam sudah dibikin ekstrim, yang keras dibikin sekeras-kerasnya, yang sok lembut dibikin selembut-lembutnya, nggak mau keras sama sekali. Nah itu. Akhirnya yang sini menyerang yang keras menyebelkan yang bersikap lembut. Nah, jadilah umat Islam pecah. Kenapa? Karena kebaikannya yang kiri, gitu loh. Al-wasatu ialah tengah-tengah. Wa ma jawazal wasato, dan adapun sesuatu yang melampaui atau melewati al-wasato kepada tengah-tengah,
Dan adapun sesuatu jawaza yang melampaui atau melewati al-wasata kepada tengah-tengah, fa imma maka ada kalanya ila ziyadatin lebih, yang melewati itu bisa lebih over, ziyadah ini apa? Over. Fa huwa maka adapun lebih at-tahawuri ialah sembrono, wat taisuh gegabah, wat ya taisuh gegabah itu terlalu semangat, wat tabdziruh dan berlebih-lebihan. Kamu kalau pakai air mandi itu jangan berlebih-lebihan, tapi bukan berarti terus mandi hanya dilap. Paham? Kenapa kok dilap? Eman airnya. Jadi mandi hanya ambil ciduk satu, dilap. Kok dilap? Eman air. Itu juga tidak boleh. Paham? Ya, dialirkan air. Cuma jangan kok dut habis air. Itu mubadir, itu dosa, haram. Paham? Kamu mandinya gendut satu sama dengan mandinya sapi 5. Wah. Nah, kalau ada gendut 10 di sini berapa air? Ya, lama-lama mesin air jeblok. Gitu ya. Nah, enggak boleh. Itu haram, ya. Tapi ya bukan terus hanya dilap. Jadi tengah-tengah kamu. Maka seperti wudu dibatasin. Sunatnya 3 kali wudu, 3 kali. Loh, ini kan wudu kebaikan, tak tambah 10, nggak boleh, itu berlebihan. Airnya boros, gitu loh ya. Katanya wudu itu baik, terus iya apa 10 saya, wong 3 saja baik, kok apalagi 10. Nah, bukan begitu, paham ya? Tapi juga jangan satu kalau ingin dapat pahala sunat. 3, jadi 1 terlalu sedikit, maka 2 terus 3, gitu loh. Paham nggak kamu? Ini wasat namanya. Apa? Wasat, tengah-tengah. Dan hal apa saja nggak boleh berlebihan pakai air. Wa ma asbaha, dan suatu yang menyerupai kepadanya. Dan adapun sesuatu yang melampaui kepada tengah-tengah bisa over, tambah, lebih. Wa imma ila naksin, dan ada kalanya kepada kurang. Nah, kurang juga enggak boleh, ya. Wa imma ila naksin, dan ada kalanya ila naksin, kurang. Seperti apa tadi jubnih, penakut. Enggak boleh kamu punya sifat penakut, ya. Tapi jangan tahawur, jangan sembrono. Wal bukhli, pelit. Itu saking minimnya. Wal khaufi, dan khawatir. Nah, sama dengan sekarang kepada corona ini, ya. Kita harus tengah-tengah, ya. Jangan terlalu berani sehingga nantang corona. Gitu ya. Ayo corona, silakan datang ke saya percaya kepada Allah, nggak boleh gitu. Tapi juga jangan khawatir berlebihan, ya. Jadi kalau kamu tinggal di satu kampung, ya, dan memang kampungnya dari dulu orangnya itu saja, kok terus gak mau salaman, gak mau apa, ini ya terlalu. Memangnya orang kampungmu pernah kemana? Loh, ya kan? Ya apa enggak? Itu berlebihan namanya. Memangnya pernah kemana? Kalau kamu hidup di kampung, orangnya ya itu saja. Mas Ustadz dia itu yang sejak dulu sebelum ada corona ya itu, dan dia gak kemana-mana, gak ke Jakarta, gak ke Depok, gak ke Bekasi. Tetangganya ya juga enggak, bahkan istrinya kan enggak. Nah, terus nanti ketemu istrinya, gak usah salaman loh dek. Apa? Musim corona. Tuh ketemu istrinya pakai masker, maksud tadi, mau kok maskeran mas? Ya khawatir kamu mengandung corona. Loh, istrinya bilang saya memangnya pernah kemana mas?
Nah kan terlalu, ya apa enggak? Nah, hanya ketemu istrinya apa? Pas Ustadz dia pakai masker, istrinya pakai masker. Bicara, mana bukanya? Sudah siap enggak? Nah itu, ini terlalu. Orang istrinya enggak pernah kemana-mana. Kecuali kalau istrinya baru pulang dari Turki, baru pulang dari Spanyol, baru pulang dari Wuhan. Nah itu ya. Nah ya kan? Nah, orang pernah enggak seperti santri sini enggak pernah kemana-mana ya, tenang-tenang saja. Kecuali kalau Yusron, ini memang perlu dicurigai karena kabur. Ini perlu dicek. Nah itu dia. Ya apa enggak? Enggak usah terlalu berani, tapi harus rasional. Nah orang satu kampung sekarang kan terlalu sampai kampung ditutup kayak gitu. Wong penduduknya ya ini saja kok sampai pakai posko apa? Stop. Nah, memangnya orang mana? Nah itu ya. Wong antara kita. Nah, kecuali kalau ada orang yang datang dari tempat yang apa zona merah pernah seperti Depok, seperti Bekasi, Jakarta, Tangerang. Nah itu ya. Bogor, Bandung. Nah itu. Nah kalau hanya sama-sama orang sininya wong biyen kumpul terus nggak mau tahlilan. Nah asalkan tahlilannya saat tetangga itu saja yang orang nggak pernah kemana-mana, ngapain nggak mau? Nah sebetulnya, ya apa enggak? Terlalu kalau terlalu. Terus nggak mau petuan, nggak mau jagongan dengan tetangganya. Kenapa? Corona pak. Tetangganya ya di situ, kamu ya di situ. Kan terlalu. Kecuali tetanggamunya pernah kemana? Nah itu. Paham? Kan seperti itu mestinya. Nah kita sekarang juga berlebihan dalam takutnya, dalam khawatirnya. Nah akhirnya sampai mengganggu ekonomi, gitu ya, mengganggu ekonomi. Nah gitu, ya. Terlalu berani juga tidak boleh, tapi khawatir berlebihan itu juga tidak boleh. Itu menyusahkan diri sendiri, gitu loh. Maka Shiratal Mustaqim itu apa? Tengah-tengah dalam segala sesuatu. Wa ma asbahah, dan suatu yang menyerupai kepada hal itu. Wal muslimuna, dan adapun orang-orang muslim, wasatun, ialah tengah-tengah. Wasatun ialah tengah-tengah fi amri Sayyidina Isa alaihissalam, dalam perkaranya Nabi Isa alaihissalam. Ya'takiduna, karena ya'takiduna meyakini siapa al muslimun nubuwatahu, kepada kenabiannya Nabi Isa. Orang Nasrani berlebihan mentuhankan Nabi Isa. Tapi kalau terus menganggap Nabi Isa itu malah anak zina, itu juga terlalu. Itu Siti Maryam itu berzina, itu nggak punya suami kok punya anak. Nah itu ya, itu sama pengembala itu. Nah ini juga terlalu. Nah itu ya. Maka umat Islam tengah-tengah, tidak menghina Nabi Isa, memposisikan seperti kelompok yang seperti itu, tapi tidak berlebihan sampai mentuhankan Nabi. Apa keyakinan kita tentang Nabi Isa? Nabi Isa adalah nabinya Allah Ta'ala, gitu loh ya. Karena ada yang punya pendapat seperti tadi yang saya katakan itu. Amal Yahudu, adapun Yahud, orang-orang Yahudi. Nah ini amal Yahudu, adapun orang Yahudi, fa innahum, maka adapun orang Yahudi, qad ghadiballahu, sungguh murka Allah, siapa Allah, alaihim, atas Yahud, li annahum, karena adapun Yahud, ja'alu, menjadikan mereka kepada Nabi Isa ibna zaniyatin, kepada putra seorang perempuan yang berbuat zina. Itu Yahud itu bilang Siti Maryam itu hamil karena berzina dengan seorang pengembala. Nah gitu loh. Itu ya.
berlebihan dalam ketidaksukaannya kepada Nabi Isa, menuduh Nabi Isa anak zina. Itu Yahudi. Berlebihan mengangkat sampai mentuhankan Nabi Isa, itu Nasrani. Kita tengah-tengah. Nabi Isa itu siapa? Seorang nabi, sebagaimana Nabi Musa juga nabi, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, dan seterusnya, ya. Dan Siti Maryam wanita yang suci. Wa aman nasoro, adapun orang-orang Nasrani, fa innahum makasu, adapun mereka afrotu, melampaui batas, melebihi batas, melampaui batas mereka, fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka, fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka, wajawazu, dan melewati mereka al-haddah, kepada batas, sama, fi dinihim, dalam agama mereka, wa ghalau, ghalau sama, berlebihan, ghalau, wa ghalau, dan ghalau mereka berlebihan. Apa itu? Berlebihan itu ekstrim yang kelebihan, ultra mereka ini. Fi amril masih, dalam perkaranya al-masih. Faqalu, maka berkata mereka, innahu, sesungguhnya Nabi al-Masih, ilahun, ialah Tuhan Yesus. Gitu ya. Ya bukan, beliau makan kok. Nabi Isa itu makan, minum, tidur, paham? Cuma satu, belum menikah. Nabi Isa itu jadi nabi hanya sekitar 2,5 tahun, ya. Hanya 2,5 tahun jadi nabi, jadi kira lama sama kamu. Dia terus jadi nabi, ya. Dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh itu. Terus oleh Allah diangkat. Nah, bukan tidak mau kawin Nabi Isa, bukan tidak mau menikah, belum. Maka besok di akhir zaman akan turun Nabi Isa, ya. Dan Nabi Isa akan menikah besok, untuk membuktikan bahwa ajaran Islam, ajaran Nabi Isa itu sama dengan Islam yang lain, gitu ya. Gitu. Jadi bukan Tuhan. Masa Tuhan makan? Nabi Isa itu makan. Nabi Isa juga tidur. Paham? Fahaulai, maka adapun mereka, adapun mereka. Nah ini karena direkam. Ini kalau ada orang tidak suka sama saya, terus ini Pak Muzammil ini menghina agama lain, bukan, ini saya kepada para santri, dan ini memang ada dalam kitab suci Al-Quran, gitu ya. Nah ini bisa dikasuskan saya sama orang yang benci, ya apa enggak? Dianggap intoleran. Yang ini semua agama seperti itu kalau mengajarkan kepada pengikutnya masing-masing. Nah mereka orang Yahudi juga sama, mengajarkannya kepada umatnya. Gak mungkin mengajarkan, ayo kita percaya kepada keyakinan Islam, ya gak mungkin. Nah itu ya, orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu, orang Hindu ya juga begitu, orang Buddha. Ini beda, ini namanya pendidikan tentang keyakinan. Nah masalah sikap kepada orang lain kita kan beda, ini kan belum dibicarakan. Terus sikap kita kepada orang Yahudi Nasrani, nah kan belum. Ini hanya bicara tentang keyakinan, karena ini menyangkut keyakinan Islam, harus disampaikan, ya. Ini menyangkut akidah Islam dan disampaikan kepada orang Islam, ya, kamu semua dan teman-teman yang Islam. Untuk yang tidak, ya sudah, gak usah karena sampai kalau percaya seperti yang kepercayaan saya, sampai jadi Islam nanti. Nah itu ya. Ini kan kepercayaan saya dan teman-teman Islam. Nah, dan ini gak usah terus nanti dibuat masalah, gitu ya. Sama, kalau saya punya kepercayaan sama dengan orang Nasrani, saya akan malah jadi Nasrani, naudzubillah. Nah gitu ya. Kalau saya punya kepercayaan sama dengan Yahudi, kan malah jadi Yahudi. Ya inilah keyakinan masing-masing. Dan enggak usah, ini keyakinan namanya. Nah, tentang sikap antar kita adalah harus saling menghormati satu sama
sama lain. Nah, itu sesuai keyakinannya, gitu loh ya. Ini jangan karena direkam terus dibuat masalah. Fahaulai maka adapun mereka ad-dallun ialah sesat fi amri Isa, tentang perkara Nabi Isa, karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa itu makan minum gitu ya, tidur juga. Masa Tuhan tidur? Masa Tuhan makan? Nah kan gitu. Fa'tiqadul muslimin, maka adapun keyakinan orang-orang Islam siratun mustaqim ialah jalan mustaqim, tengah, gitu ya. Wa'tiqadul yahud, dan adapun keyakinannya orang Yahud tafritun ialah terlalu meremehkan, tafrit. Kalau Nasrani terlalu menjunjung, ini Yahud tafrit, terlalu meremehkan. Ya apa enggak? Tafritun ialah terlalu meremehkan. Masa Siti Maryam dituduh berzina? Nah itu ya. Tafrit. Wa'tiqadun Nasara, dan adapun i'tiqad atau keyakinannya Nasrani ifrat, berlebihan, melampaui batas, ay mujawazatul had, melampaui batas. Nah gitu ya. Wa qad qulna, dan sungguh berkata kami, innal hikmatah, sesungguhnya adapun hikmah kebijakan, bijaksana. Jadi kalau orang Jawa, orang paling rendah itu wong bodoh. Di atasnya wong bodoh itu ada wong pinter. Ya, karena belajar harus pinter. Pinternya belum paling top, ya. Di atasnya wong pinter ada wong bener. Ya, bener. Karena ada wong pinter ngapusi tadi, enggak bener. Di atasnya wong bener, menurut orang Jawa ada pener. Nah, terus di atasnya wong pener ada wicaksono. Nah itu loh, orang bijaksana di atasnya lagi itu. Ya, hikmah di situ, paham ya? Wa qad qulna, dan sungguh berkata kami, innal hikmata, suarapun hikmah wasatun ialah tengah. Fala tughali, maka fala taghaliyah, taghaliyan, maka tidak ada keberlebihan. Fala taghaliyah, maka tidak ada keberlebihan ekstrim, ya, berlebihan. Kama qalatin nasara, sebagaimana berkata an-nasara, siapa orang-orang Nasrani. Wala jumuda, dan tidak ada kejumutan. Wa ingkar, dan pengingkaran. Kama qalatil yahudu, sebagaimana berkata al yahudu, siapa orang-orang Yahudi. Walaqad warada, dan sungguh datang tafsirus sirati, apa tafsirnya as-siratil mustaqim ila akhirih, bihadal makna, dengan makna ini, marfu'an, dalam keadaan diangkat atau disambung ilan Nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an dalam keadaan diangkat atau sambung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi qulnahu, dan adapun ini alladzi qulna, yang telah berkata kami hu kepadanya, taujihu ialah arahannya Nabi. Wa hadzal ladzi qulna, dan adapun ini qulna, yang telah mengatakan kami hu kepada ma, taujihu ialah arahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahu, dan seakan-akan beliau alaihi salatu wassalam
Wa ka'annahu, dan seakan-akan beliau Nabi alaihi salatu wassalam arada berkehendak bidzalika dengan hal itu, arada berkehendak bidzalika dengan hal itu darbah masalin, kepada membuat perumpamaan lissiratil mustaqim, pada siratil mustaqim. Ada Nabi pernah menggaris, ya, pernah menggaris, ada garis di kanan, garis di kiri, ada garis di tengah. Nabi Muhammad menyatakan inilah Islam, yang tengah ini Islam. Nabi pernah menggaris di tanah, paham? Digaris di kanan, digaris di kiri, tuh garis di tengah. Nabi bersabda garis yang di tengah adalah inilah Islam, gitu loh. Jadi Islam di tengah-tengah. Pegang ini, kamu jadikan pola pikirmu apa-apapun, kamu harus tengah-tengah, paham? Ya. Karena kalau kamu tidak tengah-tengah, kamu gampang diperalat orang, gampang diadu domba, gitu ya. Umat Islam sekarang kenapa gampang diadu domba? Karena pikirannya sudah tidak tengah-tengah, gitu ya. Jadi kalau senang kepada satu orang dipolke, seakan-akan nggak ada salahnya. Kalau benci kepada orang dipolke, seakan-akan nggak ada benarnya, paham? Itu nggak tengah-tengah. Nah, akhirnya bentrok satu sama lain. Padahal kalau mau mengistiqomah dalam siratal mustaqim, sikap tengah, umat Islam ini umat yang paling top, yang paling top marko top. Kenapa? Karena bisa ngerangkul yang di kanan, bisa ngomong yang kiri, bisa ngomong keduanya. Tapi karena enggak, justru jadi korban umat Islam, diadu domba. Nah, gitu loh ya. Tengah. Ya. Sekarang coba cari tokoh paling top hari ini, siapa? Mesti ada kelemahannya, maka gak usah dinabi-nabikan, gitu loh ya. Ada orang sekarang jelek, dijelek-jelekan, mesti ada baiknya, gak usah terlalu diinjak-injak, paham? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Loh iya. Sekarang contoh, misalnya di NU, ya, di tokoh nasional di Islam lah, yang mencuat ke atas siapa di Islam. Misalnya kalau di bangsanya ulama, ya, ada Gus Mus, ada Habib Lutfi. Nah, alhamdulillah kita punya beliau-beliau. Saya dekat sama Gus Mus, ya. Tapi bukan kok berarti dinabikan Gus Mus mesti benar, nggak ada kelemahannya, ya nggak juga. Terus satunya ada Habib Rizik. Wah, itu ya, Habib Rizik seperti itu. Nah, terus sekarang nggak boleh pulang. Ada di mana? Di Mekah nggak boleh pulang. Nah, juga Habib Rizik itu seperti itu, suka keras kasar, itu juga ada baiknya. Nggak boleh terus kita kalau Habib Rizik itu mesti jelek. Nah, itu ya. Terus kalau ya, beliau yang tadi saya sebutkan mesti baiknya, belum, sama-sama. Baik-baiknya orang itu ada kelemahan. Seburuk-buruknya orang menurut kita itu ada baiknya. Maka yang baik apa? Kita di tengah-tengah. Misalnya kamu benci kepada Habib Rizik, jangan dipolkan, gitu ya. Jangan dipolkan. Kenapa? Mesti ada baiknya soalnya. Nah, kalau dia punya amal yang karena kebaikannya yang sedikit tuh diterima oleh Allah tuh masuk surga. Nah, orang sama-sama nggak tahu. Nah kan gitu ya. Maka orang itu harus apa? Tengah. Gitu loh ya. Nah, jadi kalau saya bilang begini, ini salah oleh kedua-duanya saya ini. Nah itu ya. Menurut orang yang terlalu mengagungkan Gus Mus, Habib Lutfi dan lain-lain, oh Pak Zamin ini sudah simpatisannya Habib Rizik ini. Nah itu. Nah ini saya hanya berusaha di tengah-tengah. Kenapa? Karena semua itu adalah manusia, gak boleh dinabikan. Kalau Nabi Muhammad gak ada salahnya. Karena itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kalau Abu Lahab sudah jelas disebut dalam Quran, tabbat yada abi lahabin. Nah sudah, wes tidak akan berani saya tabbat yada Habib Rizik. Nah gitu ya. Nggak ada. Kita harus tengah-tengah. Maka teman-teman ayo tengah-tengah. Anak-anak ya paham. Tengah-tengah. Karena tengah-tengah itu siratal mustaqim. Ya. Nah nanti gitu. Kenapa? Sebaik-baiknya orang mesti ada kelemahannya.
Dan ya kita maklumi, itu manusia, karena itu maka tidak usah dinafikan. Seburuk-buruknya orang mesti ada baiknya. Kenapa? Karena dia manusia ciptaan Tuhan. Gitu loh ya. Semua ciptaan Tuhan. Masa Tuhan kok menciptakan manusia, menciptakan nyamuk saja ada manfaatnya kok? Masa menciptakan orang kok gak ada manfaatnya? Hah? Ya apa enggak? Sak beling-belingnya Yusron ini mesti ada baiknya aslinya. Cuma belum ditemukan. Itulah ya. Mesti ada manfaatnya, cuma belum ditemukan. Maka ayo kita cari bersama. Kira-kira apa rahasia Allah menciptakan Yusron? Nah, itu. Kok beling, kok suka kabur? Nah, ini yang perlu dicari. Nah, gitu. Mesti ada. Ya apa enggak? Hanya kita belum menemukan, sehingga saya sendiri juga terkadang mengecap Yusron ini beling, padahal pastinya Yusron ini baik, ada baiknya. Nah ya apa enggak, mesti ada. Nah gitu loh ya. Maka kita apa, harus sirotol sirotol mustaqim, tengah, ngerti ya? Wa illa, dan jika tidak, fahadzal wasatu, maka adapun tengah-tengah ini, fil i'tiqadi, dalam keyakinan, fi mas'alatil masihi, dalam persoalan al-masih, masailuh ialah yumathiluh, ialah menyamai, menyerupai kepada keyakinan ini ya. Masailu katsiratun, apa masalah katsiratun yang banyak. Masailu, apa masalah katsiratun yang banyak ya. Prinsip tengah ini seperti dalam keyakinan yang telah disebutkan, masalah al-masih itu ada banyak padanannya dalam berbagai masalah, dalam apa saja ya, dalam apa saja. Kal karomi, seperti kemurahan, kedermawanan. Kal karomi, seperti kedermawanan, wasyajaati, dan keberanian, wal iffati, dan iffah itu menjaga diri ya, wasidki, dan kejujuran, kama, sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu, fafham, maka pahamilah olehmu. Wa qauluhu, dan adapun firman Allah, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kata kalimat ghairil maghdubi itu badalun, ialah badal. Apa mati? Ya ambil, ya. Badalun, tinggal berapa mah? Oh, badalun ya badal. Sebentar, belum selesai ini. Badalun ila badal minal ladzina an'amta alaihim, dari lafaz alladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah beri nikmat pada mereka, yaitu bukan. Nah, badal itu pakai yaitu kalau bahasa Indonesia, ya. Yaitu selain jalannya orang-orang yang dimurkai. Wala, dan juga tidak fi qoulihi, dalam firman-Nya Allah, walabdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Wala, dan adapun la fi qoulihi waladhdallin litakid, ialah untuk menguatkan. Litakid, untuk menguatkan. Wa iril maghdubi alaihim waddallin, bisa ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waddallin, dan yang tersesat. Tapi oleh Allah ditambahi waladhdallin. Nah, itu elahnya itu takkid, dan juga tidak jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi lanya litakkid. Amin. Nah, amin ismun lil fi'li. Amin itu ialah isim fi'il
Jadi isim yang punya arti fi'il maka disebut isim fi'il. Alladzi huwa, yang adapun dia artinya istajib. Jadi amin itu arti istajib, ya Allah kabulkanlah. Istajib, kabulkanlah ya Allah. Walaysa, dan tidak ada apa amin minal Quran, dari Quran ya, bukan termasuk Quran, bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Jadi waladhdallin, amin itu bukan Quran. Walakin, akan tetapi yusannu, disunatkan khutmus surati apa menutup surat Al-Fatihah bihi dengan amin ya, sunat mengucapkan amin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang kau murkai, juga bukan orang-orang yang tersesat. Ngerti? Apa itu? Siratal mustaqim artinya jalan apa? Jalan tengah. Paham? Tengah. Ingat dalam segala hal. Ya. Kamu kalau senang kepada orang, jangan dipol-polkan. Harus bisa membatasi, tengah. Kenapa Rasulullah bersabda ahbib habibaka yaumamma? Senangi orang yang kamu senangi itu biasa-biasa. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah orang yang kamu cintai itu biasa-biasa, tengah-tengah. Kenapa? Karena boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci di hari yang lain. Wah, kalau ketika senang mujinya setinggi gunung. Wah. Nah, ketika benci nanti mencelanya juga lebih dalam dari lautan ketujuh. Oh, itu orang yang brengsek. Itu kalau tidur ngigau, liurnya bau, maaf, kencingnya pesing, apa kotorannya busuk. Nah, itu. Kalau dulu, wah, dia itu bagaikan bunga mawar. Gitu. Gak usah terlalu, ngerti? Karena bisa seperti itu orang. Terus sebaliknya, nah sekarang orang kan seperti itu, ya apa enggak? Kalau sedang senang, itu namanya apa? Ifrat. Itu bukan siratal mustaqim. Terus wa'abghid baghidaka haunamma, dan bencilah orang yang kamu benci biasa-biasa, sedang-sedang saja, tengah-tengah. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena boleh jadi dia jadi kekasihmu di hari yang lain. Nah, kan menyesal. Bos kadung kamu celah-celah jebolane jadi jadi bojomu. Kan izin. Loh, Mas, kamu dulu kok sering hina sana. Ya maaf deh, itu dulu. Ngisi-ngisi ini kamu. Yang dulu. Paham? Maka itu tengah-tengah ya. Wa'lam, dan ketahuilah, biar sampai zuhur ini. Kalau enggak sampai zuhur nanti gendut ini tidur. Wa'lam, dan ketahuilah oleh mu'annan ni'amah, sembuh adapun nikmat-nikmat imma malun, ada kalanya berupa harta. Tadi itu loh, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ketahuilah bahwa nikmat-nikmat imma malun, ada kalanya harta, wa imma ashabun, ada kalanya sahabat. Sahabat itu nikmat. Ya, jadi kamu harus punya banyak teman. Wa ahlun, dan keluarga, wa awanun, dan penolong-penolong. Wa imma sihhatu badanin, dan juga bisa berupa sehatnya badan. Sehatnya badan itu nikmat. Ya. Bayangkan sekarang orang saking takutnya sakit, goncang dunia. Goncang dunia apa tuh? Sampai kemana-mana dimaskerin, kampung-kampung dikasih palang, stop, dilarang masuk. Apa? Lockdown. Nah, ini saking orang inginnya sehat. Nah. Wa imma aklun, dan nikmat itu juga bisa berupa akal ya, pikiran. Wa hikmatun, dan hikmah, sudah tahu hikmah ya. Wasidkun, dan kejujuran. Wasidku rawiyatin, ya. Dan kebenaran dalam menyampaikan sesuatu.
Wasidku rawiyatin, dan kebenaran dalam menyampaikan suatu. Jadi kamu bisa menyampaikan, bisa berbicara, bisa menulis dengan baik, itu nikmat. Wa kullu nikmatin, dan adapun setiap nikmat, muqaddimatun ialah muqaddimah lima terhadap sesuatu ba'daha yang sesudahnya. Fa'alaha, maka adapun paling tingginya nikmat, fa'alaha maka adapun paling tingginya nikmat al-aqlu wal hikmatu, ialah akal dan hikmah. Itu paling tinggi bagi manusia itu, ya. Wal adnaha, dan adapun paling rendahnya nikmat al-malu, ialah harta. Harta itu di bawahnya sehat, ya. Paling tinggi akal, hikmah, di bawahnya itu sehat, ya. Di bawahnya itu sehat. Buktinya kok harta lebih rendah daripada sehat. Orang supaya sehat mau mengorbankan hartanya, gitu ya. Berapapun orang dibeli supaya sehat, berarti harta lebih rendah daripada sehat. Nah, sekarang sampai ekonomi ini porak-poranda gara-gara persoalan apa? Kesehatan. Porak-poranda ini ekonomi. Pesawat tidak boleh operasi. Sekarang kan nggak ada suara pesawat di atas. Kemarin kan sudah ada, karena bandara sudah pindah ke sana. Kemana? Kulon Pro. Kemarin jam-jam sekian kan selalu ada. Kemana? Nggak ada. Berhenti semua pesawat. Nah, padahal pesawat itu kamu, ya, berapa biayanya satu hari? Itu rugi besar pemilik pesawat sekarang. Rugi besar. Pesawat itu kan tidak beli, hutang. Ya, jadi pemilik pesawat itu hutangnya banyak. Karena pesawatnya itu kredit. Jadi setiap hari harus dapat keuntungan, harus operasi. Nah, sekarang nggak boleh operasi. Itu bagaimana? Pesawat itu biaya mahal, mati. Oh, itu pesawatnya siapa? Almarhum. Nah, kan percuma. Maka orang memilih sehat. Rapopo pesawatku ora melaku. Sing penting aku urip. Nah, itu. Jadi paling tinggi akal, hikmah, di bawahnya itu sehat. Nah, terus di bawahnya lagi teman, sahabat. Paling rendah itu adalah harta. Alladzi la budda minhu wa adnaha, dan pun paling rendahnya nikmat al-malu ialah harta. Alladzi la budda minhu, yang tidak boleh tidak, minhu dari harta, lihibdit salasati, untuk memelihara yang tiga, ba'dahu sesudahnya. Ba'dahu sesudahnya, minal ashabi, dari sahabat-sahabat. Ingat tuh ya, sahabat jangan ditukar dengan harta. Maksudnya kamu boleh berkorban harta demi sahabat, jangan sahabat dikorbankan demi uang. Itu namanya orang nggak beres, ya. Orang tidak beres. Wasihati, dan kesehatan. Wal akli, dan akal. Wal muradu bin nikmati, dan adapun yang dimaksud bin nikmati huna, dengan nikmat huna, a'laha, ialah paling tingginya nikmat. Allati, yang adapun dia paling tingginya nikmat, takwa. Allati, yang bukan allati, yang dia adapun paling tingginya nikmat, tukok takwa bisa kuat, wa tabqa, dan bisa kekal, bima, dengan salah satu, qablaha, yang sebelumnya. Takwa yang bisa kuat, wa tabqa, dan bisa kekal, bima, dengan suatu, qablaha, yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Sehat, teman, keluarga, terus harta terakhir, gitu ya. Jadi itulah siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat paling tinggi, akal yang benar, punya hikmah, terus punya teman-teman, punya sahabat-sahabat, ya, punya keluarga, terus diberi harta yang halal. Itulah orang-orang yang dinikmati oleh Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.